Oke, perhatikan di sini ya teman-teman. Di sini ada bolong-bolong. Ini ada pertanyaan juga masuk, langsung saya jawab di sini. Kalau rumah kampas kopling ini di bolong-bolong, ada efisiennya nggak? Maksudnya ada sesuatu yang bisa diperkecil, diperhemat, lebih menguntungkan atau bagaimana? Tidak. Kalau versinya saya menyampaikan di sini, ini kerugian. Ya, melobangi pada bagian ini maka jadi kerugian. Ada keuntungannya, tapi tidak sebanding dengan kerugiannya. Keuntungannya apa jika diberi lubang yang seperti ini? Keuntungannya adalah daya cengkram kampas koplingnya tinggi. Konstannya ya, kontannya itu lebih baik daripada yang tidak dilobangi. Ini kita ngomong keuntungannya. Jadi kalau kamu di sini banyak lubang, si kampas kopling itu daya cengkramnya lebih cepat. Waktu timingnya ketika kamu lepas kopling ini lebih gigit. Jadi durasi cengkramannya itu lebih cepat. Ingat ya, durasi cengkramannya lebih cepat. Maksudnya begini, ada kopling ditekan, lepas itu butuh waktu yang lebih banyak. Butuh waktu yang lebih banyak. Nah, dengan dilobangi di sini, itu akan menyingkat durasinya. Lebih tinggi dari standarnya. Ingat, misalkan saja. Daya cengkram setelah terjadi penekanan pada pegas, gaya dorong per ini memiliki waktu untuk membuat si plat dan si kain close-nya ini akan menghimpit kuat. Ya, delay. Koplingnya ngeleler, gampangnya bahasa mekanik. Tapi kalau ngomong ngeleler, ekstrim. Kondisi ekstrim. Jadi ada delaynya. Nah, sedang dengan cara dilobangi seperti ini, itu akan mempersingkat durasinya. Jadi lepas kopling langsung cerut gitu. Bisa gambarannya kayak gitu ya. Itu keuntungannya, Bos. Tapi kerugiannya ada dong. Iya, setiap keuntungan pasti ada kerugian. Kerugiannya adalah si kampas kopling akan lebih mudah terkikis. Kampas kopling akan lebih cepat terbakar. Karena ini adalah gesekan. Suhu panasnya akan lebih cepat diraih dibanding dengan yang tidak dilobangi. Ya, ingat ini bukan di luar ruangan. Benda ini berada di dalam ruangan yang tertutup. Nah, sirkulasi seperti ini tidak berpengaruh pada tingkat percepatan pendinginan suhu. Karena udara di dalam mesin itu panas juga, Bos. Kecuali ini di luar ruangan. Jika ini berada di luar ruangan, lubang ini sangat membantu pada percepatan pendinginan suhu si rumah kopling karena ini ada suhunya, panas. Tapi masalahnya ini berada di dalam ruangan. Jadi ngaruh nggak? Tidak begitu berpengaruh pada tingkat pendinginannya. Namun secara fisika sederhana, semakin sedikit logam yang berada di sana, maka semakin sedikit pula hawa panasnya disimpan oleh benda logam ini. Jadi kan ini menyimpan panas. Kalau benda ini diperkecil, dipersedikit, maka penyimpanannya pun jadi sedikit. Ini teori konyol, tetapi bisa dipertimbangkan. Panas karena ada logam yang menyimpan panasnya. Kalau logamnya nggak ada, berarti nggak ada panas yang tersimpan dong. Nah, ini ilmu konyol gitu. Tapi iya juga, secara teoritis bahasa warung kopinya masuk akal. Panas karena ada benda penyimpan panasnya. Kalau nggak ada benda penyimpan panasnya, berarti akan lebih dingin dong. Nah, orang Indonesia, I love Indonesia, itu punya kreativitas tinggi. Oh, berarti ini kalau logamnya banyak, panasnya jadi makin banyak. Ini seperti power bank suhu. Maka dikurangilah medianya, jadi nanti panasnya nggak kesimpan. Salah besar. Karena apa? Semakin banyak logam pengurai, maka si panas akan disebar lebih banyak ke titik tertentu dan berpotensi akan lebih cepat untuk mengurainya atau melepaskan panasnya. Jika benda ini semakin sedikit, penghantar panas, kini bisa disebut sebagai penghantar panas juga. Maka panas yang harusnya ditampung oleh salah satu benda ini akan diurai ke sekian banyak logam. Nah, kemudian oh, siap Mas, politok tanganku. Makasih ya. Nanti kalau ada kendala kabar-kabar. Itu kayak gitu, Bos.
Ini aluminium blok cor. Jadi kalau misal ini kan konektor besi ketemu besi, berputar, ya, hanya dilapisi oli. Panas dong, panas. Lalu panas ini akan ditransfer kepada logam-logam ini juga. Ini dari sisi lain dari alat kopling. Jadi multifungsi ya bos. Jadi ada banyak gunanya. Jadi kalau dilobangi kayak gini, keuntungannya ya itu tadi, daya cengkeram kampasnya lebih tinggi, tapi kerugiannya adalah si kampas akan lebih cepat rusak. Kenapa? Saya jelasin. Jadi ini adalah tipe kampas kopling basah. Ingat, ini kopling basah ya bos, bukan kopling kering. Jadi dia butuh sejumlah oli yang tersalurkan secara kontinu untuk menciptakan atau memaksimalkan kinerja daripada kampas kopling basah. Nah, sirip-sirip yang ini berfungsi untuk menahan si oli dan juga sebagai batas penahan daripada plat kopling atau kain close-nya agar tidak ikut berputar. Jadi sekali lagi ini kompleks. Kampas kopling, rumah kopling itu memiliki nilai dinamika kerja yang luar biasa. Selain ini sebagai penahan oli dan juga sebagai penahan sirip kopling, ya kan? Dia juga sebagai pengurai panas. Kan begitu. Lah, kalau ini kita kasih lubang, otomatis oli yang harusnya tertahan di sini akan cepat sekali untuk keluar. Maka bisa diartikan jumlah oli yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pabrikan dengan sirip yang semi rapat ini akan ada lebih cepat keluar karena ada lubang tambahan. Jadi ada percepatan larinya si oli kan? Yes. Secara otomatis jumlah oli yang diperhitungkan oleh insinyur Jepang punya, ini nanti oli tertahan di sini akan menjadi pembasah atau pelumas si kampas dalam tempo, durasi, dan kecepatan yang sudah diperhitungkan. Jika ini dilobangi, sementara suplai olinya ke dalam internal koplingnya tidak ditambah, maka akan terjadi minus. Ya, keluarnya cepat, masuknya masih sama. Seperti kamu mencret. Ya, keluarnya gampang, tapi kamu makannya nggak enak. Perut lu sakit, yes. Perutnya sakit itu karena mencret Mas Bun, iya. Tapi ketika lu mencret, lu nggak enak makan. Sementara buangnya banyak, ya, buangnya cepet, buangnya 2 jam sekali, tapi ngisinya itu tetap 3 kali sehari. Ada masalah, yes. Ususmu kosong, asam lambung potensi menyerang, menyebabkan infeksi, adanya luka, iya toh. Nah, ini sama bos. Sekali lagi, oli di dalam masuk melalui gaya putar mesin. Oli masuk lalu membasahi si kampas-kampas kopling. Karena benda ini berputar dan oli itu melintas melalui sirip-sirip kopling, karena kampas kopling itu dibikin putus-putus sebagai alur oli. Oli itu bertugas mendinginkan dan juga melapisi gaya geseknya. Semakin banyak olinya, daya cengkeramnya makin bagus. Ini kopling basah. Oke? Nah, kemudian di sini ditambah lubang, sementara suplainya sama. Minus nggak di sini? Harusnya kamu paham dengan penjelasan ini. Saya yakin kalian cukup cerdas untuk menangkap bahasa saya. Ya, secara otomatis di sini akan terjadi sering ada momen yang kekurangan oli, sehingga suhu panasnya meningkat. Karena oli berfungsi sebagai pendingin juga bos. Suhu panas meningkat, efek dari oli yang harusnya mendinginkan dan bertahan di balik mangkok-mangkok ini, tapi dia keburu cabut. Lalu keuntungannya hanya membuat si kampas cakram yang melekat dengan kuat, lebih cepat, duration. Tapi kerugiannya yaitu semua ada resiko, semua ada konsekuensi. Saya rasa durasi yang didapatkan dari melobangi ini itu tidak sebanding dengan kerugian yang didapatkan. Jadi mudorot. Kalau bahasa religinya, antara manfaat dan kerugiannya lebih gede kerugiannya, maka disebut tidak
baik. Tapi jika besar manfaatnya, kerugiannya dikit, itu disebut sebagai konsekuensi atau resiko. Ya, mubah sama untungnya, manfaat sama mubadirnya itu ada nilai banding. Kalau gede manfaatnya, kerugiannya kecil, itu boleh. Karena kita semua harus memilih. Tapi jika kerugiannya lebih gede dibanding keuntungannya, maka mubadir, ya, mubadir. Tapi semua kembali kepada Anda masing-masing, semua kembali kepada kepentingan dan keperluannya. Jika durasi yang tak seberapa ini dianggap menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dianggap itu mahal, maka rusaknya kampas kopling dalam jangka waktu yang lebih cepat itu tidak menjadi soal, maka lain kasus. Ya, lain kasus. Kamu tidak bisa membandingkan nilai ekonomimu, cara berpikirmu dalam masalah duit dan dani motor itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jika ada orang yang mengatakan, jika kampas koplingnya lepas gigit itu adalah istimewa, itu mahal, kampas kopling rusak itu adalah resiko, adalah sesuatu konsekuensi, maka itu kembali kepada jenengan, itu hak jenengan. Kalau saya sebagai bengkel kecil, sebagai orang miskin, harga kampas kopling itu mahal, ya kan? Bongkar pasang motor itu merugikan. Selain baut sering akan dibongkar akan berisiko rusak. Bongkar pasang ulang ini butuh biaya, perpak, oli, dan kampas kopling itu sendiri terlalu mahal, bos. Untuk membeli hanya durasi yang tidak seberapa, ya, selisihnya tidak seberapa. Tidak semua orang bisa merasakan perbedaan waktu. Kecepatan kampas mencengkram yang dilobang dengan kecepatan kampas mencengkram yang tidak dilobang. Orang awam nyaris tidak sanggup merasakannya. Tetapi banyak orang awam yang mengatakan setelah ini diberi lubang, koplingnya jadi jos. Itu rata-rata saya telah melakukan uji coba pemahaman ini, analisis. Ternyata orang awam sebenarnya hanya tersugesti. Apalagi penunggang RX yang masih pemula. Orang yang belum benar-benar menjadi RX King sejati atau kinger sejati itu gampang disugesti. Sebenarnya lubang ini hanya memberi durasi yang sangat sulit untuk bisa diterima dengan logika teknis. Tetapi lubang ini akan sangat powerful dengan logika imajinatif. Sekali lagi ada dua perbedaan dalam dunia teknik. Ada logika teknis, ada logika imajinatif. Logika teknis itu berdasarkan realita, perhitungan fakta secara engineer teknis. Logika imajinatif itu angan-angan yang disampaikan oleh seorang dalam harapannya pada sebuah mesin. Namanya logika imajinatif. Bro, lobangi kampas koplingmu, rumah kampas koplingmu, nanti powernya naik. Didampingi dengan teori realitas, hukum fisika, orangnya tersugesti. Saya membuktikan 70% orang naik RX masuk bengkel, power cuma naik 10%, tapi sugestinya 70%. Power motor naik cuma 15%, tapi sugestinya naik 80%. Karena apa? The power of suggest akan menciptakan kekuatan bagi si joki. Joki yang percaya diri, motor standar bisa lari sangat gila dan mengerikan. Karena sejatinya RX King itu motor udah kenceng. Dari orok, RX King wis banter, bos. Iya toh? Apalagi jika dibandingno karo Honda Grand. Mau menggunakan rumus apapun di dunia ini, RX King tetap lebih banter timbang Honda Grand. Sugesti, bos.